Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Handini dengan NIM 63030210124 dari 4D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang just in time. Pengertian just in time. Just in time adalah suatu sistem keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time atau JIT ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Nah, siapa sih yang pertama kali mengenalkan just in time ini? Just in time atau disingkat dengan JIT adalah sebuah filosofi manajemen yang berakar di Jepang dan pertama kali muncul pada dekade 1970-an di industri manufaktur Jepang. Untuk pertama kalinya, JIT ini dikembangkan dan disempurnakan oleh Toyota Motor Manufacturing oleh Taiichi Ohno. Karena jasanya mengembangkan konsep JIT, Taiichi Ohno dijuluki The Father of Just in Time. Dengan ide utama JIT adalah menyediakan produk yang diminta pelanggan dengan waktu tunggu sependek mungkin. Artinya, produk diproduksi berdasarkan permintaan pasar dalam waktu yang sangat sesingkat mungkin. Keunggulan just in time yang pertama yaitu tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua adalah bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga yaitu dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Kemudian yang kelima, yaitu memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Kekurangan just in time. Yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Kemudian yang kedua, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi pula. Yang ketiga, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketetapan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang keempat, perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Contoh perusahaan yang menerapkan just in time pada perusahaan Toyota. Menurut konsep JIT, untuk menjalankan pergerakan bahan baku, maka manajer mengurangi variabilitas yang disebabkan faktor internal maupun eksternal. Variabilitas adalah setiap penyimpangan dari proses optimal yang mengantarkan produk sempurna tepat waktu setiap saat. Semakin kecil variabilitas, semakin kecil pula kesia-siaan yang terjadi. Kebanyakan terjadinya variabilitas timbul karena perusahaan mentolerir kesia-siaan atau karena manajemen yang jelek dalam menjalankan pergerakan kegiatan dengan konsep produksi tepat waktu atau just in time ini.
Banyak elemen atau input yang dijadikan masukan secara internal dan eksternal, yang salah satunya adalah masalah variabilitas. Menurut Render dan Heiser 2001, variabilitas atau gangguan dasar adalah setiap penyimpangan dan suatu elemen penyebab kegagalan proses, misalnya bahan baku tidak seragam, kerja operator yang tidak wajar, mesin yang tidak presisi, dan lain sebagainya. GIT ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, berkurangnya tingkat persediaan sehingga menghemat biaya penyimpanan gudang dan biaya modal. GIT juga diistilahkan sebagai produksi tanpa persediaan atau stockless production atau zero inventories. Yang kedua, meningkatnya pengendalian mutu, di mana barang atau bahan yang dipasok harus memenuhi kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, mempercepat proses produksi sehingga memungkinkan produk disampaikan ke tangan konsumen atau pelanggan lebih cepat atau tepat waktu. Keberhasilan just in time pada Toyota Motor Company menarik perhatian perusahaan lain di Jepang. Toyota telah memperoleh pengakuan dunia industri tentang keberhasilannya mengurangi inventory sampai pada tingkat minimum atau orientasi zero inventory. Sejak saat penerapan sistem just in time ini terbukti manfaatnya, semakin bertambah banyak perusahaan-perusahaan di Jepang yang ikut menerapkan sistem just in time. Konsep just in time ini kemudian meluas di luar Jepang, yaitu Ford, Chrysler, General Motors, Hewlett-Packard merupakan contoh perusahaan-perusahaan besar yang telah menerapkan sistem just in time. Tempat makan siap saji seperti McDonald's telah belajar sistem manufaktur just in time seperti Toyota dengan menerapkan sistem just in time baru yang disebut dengan Made for You, di mana tujuan dari sistem just in time tersebut adalah melayani setiap konsumen dengan makanan yang sesegar mungkin dalam waktu 90 detik. Sampai saat ini, sistem just in time terus berkembang dan diterapkan bukan saja pada perusahaan-perusahaan manufaktur, tetapi juga dikembangkan oleh perusahaan kecil. Ini menurut pendapat Istono 2010. Cukup sekian pemaparan materi tentang just in time. Terima kasih, see you next time.